Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTubers, selamat berjumpa kembali dengan channel Fokus Entertainment. Jangan lupa ya Sobat YouTubers, kami mengingatkan kembali untuk like dan subscribe di channel kami. Sobat YouTubers, kali ini kita akan mengupas tuntas teknik pengobatan alternatif terapi bekam. Cara kerja pengobatan alternatif ini bisa dibilang seperti vakum. Nantinya sebuah alat khusus yang berbentuk seperti cawan akan menghisap lapisan kulit dan lemak dari otot. Dan terkadang bahkan juga bisa memindahkan lapisan otot satu sama lain. Salah satu buku kedokteran tertua di dunia, Ebers Papyrus, menggambarkan bahwa orang Mesir kuno menggunakan terapi ini pada tahun 1550 sebelum Masehi. Lantas, bagaimana sains menghadapi terapi bekam untuk pengobatan berbagai penyakit? Yuk, kita cari jawabannya dalam ulasan berikut ini. Bekam sendiri merupakan praktik yang digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa bagian dunia, termasuk Cina dan Timur Tengah. Pengobatan ini sudah ada selama ribuan tahun yang lalu dan katanya efektif untuk meringankan rasa sakit serta nyeri otot. Anda bisa melakukan pengobatan alternatif ini di bagian tubuh manapun yang terasa sakit. Namun, bagian punggung, leher, dan bahu merupakan tempat-tempat yang paling sering dilakukan terapi bekam. Kadang-kadang, terapi ini dilakukan bersamaan dengan perawatan akupunktur. Biasanya, terapis akan meminta kepada para pasien untuk berpuasa atau hanya makan ringan saja selama 2 hingga 3 jam sebelum sesi bekam dilakukan. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan manfaat dan terapi dari bekam itu sendiri. Berdasarkan prosesnya, pengobatan alternatif ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bekam kering dan bekam basah. Secara umum, baik bekam kering maupun basah dilakukan menggunakan cawan kecil yang ditempatkan di atas titik ASI atau daerah yang bermasalah atau titik akupunktur. Sebelumnya, diletakkan di permukaan kulit. Cawan akan dimanaskan terlebih dahulu. Proses pemanasan ini dilakukan dengan memasukkan zat yang mudah terbakar, seperti alkohol, ramuan herbal, atau kertas tertentu ke dalam cawan dan kemudian membakarnya dengan api. Bekam basah dilakukan dengan menusuk atau membuat sayatan kecil pada kulit bekas bekam. Setelah itu, cawan kembali ditempatkan di atas permukaan kulit yang ditusuk atau disayat untuk mengeluarkan sejumlah darah. Darah yang keluar nantinya akan ditampung dalam cangkir cawan. Konon katanya, darah yang keluar dari tusukan selama proses ini dianggap sebagai darah kotor. Setelah cawan dilepas, terapis biasanya akan memberikan salep antibiotik dan menutup daerah bekas bekam dengan perban. Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi. Entah itu bekam kering maupun basah, keduanya sama-sama akan menimbulkan memar berwarna kemerahan atau keunguan di kulit. Memar ini bersifat sementara dan umumnya akan hilang dalam kurun waktu 10 hari setelah terapi. Mengutip pernyataan Kenneth Johnson, Direktur Layanan Terapi Rawat Jalan di Johns Hopkins Medicine, dalam laman Prevention, 2 alasan utama pengobatan alternatif ini dilakukan adalah untuk mengurangi rasa sakit dan membantu meningkatkan jangkauan gerak pasien.
Beberapa ahli lain yang mendukung terapi ini percaya bahwa bekam dapat membantu meningkatkan aliran darah, mengeluarkan fascia atau jaringan ikat, dan juga menghilangkan zat serta racun berbahaya dari tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan. Sobat YouTubers, dari segi pengobatan Cina, aliran qi alias kekuatan hidup dan darah yang stagnan dapat menyebabkan rasa sakit dan penyakit. Oleh karena itu Sobat YouTubers, pengobatan alternatif ini yang membantu memperlancar sirkulasi qi dan darah dari daerah yang bermasalah. Dengan menarik darah kotor ke permukaan kulit, maka bekam membantu menghilangkan zat serta racun berbahaya dari tubuh. Alhasil, segala rasa sakit dan nyeri yang dialami oleh penderita bisa segera membaik. Sementara itu Sobat YouTubers, dari perspektif psikologi barat, bekam dapat membantu melonggarkan jaringan ikat atau fascia, serta merangsang aliran darah ke permukaan. Pengobatan alternatif ini juga membantu merelaksasi jaringan dan sel-sel dari dalam tubuh. Mengutip dari laman Medicine.net, seorang fisiologis dan akupunkturis asal Amerika Serikat, Helen Levine, berhasil mendokumentasikan perubahan tingkat sel menggunakan kamera ultrasonik. Berdasarkan hasil pengamatannya, diketahui bahwa pengobatan alternatif seperti bekam, akupunktur, dan pijat dapat membantu mengendurkan jaringan yang menegang dan mengurangi tanda-tanda peradangan. Hal ini karena senyawa sitokin atau pembawa pesan kimiawi, radang dari dalam tubuh berkurang. Namun sitokin yang meningkatkan penyembuhan dan relaksasi justru meningkat. Selain itu, pengobatan alternatif ini juga bisa membantu meningkatkan kesehatan mental dan relaksasi fisik. Sobat YouTubers, walaupun bekam bisa dilakukan di bagian tubuh manapun, tapi pengobatan alternatif ini tidak boleh dilakukan pada area yang ada di mana kulit sedang mengalami kerusakan, iritasi, atau meradang. Selain itu, pengobatan ini juga tidak boleh dilakukan pada area yang terdapat pembuluh darah arteri, degup nadi, kelenjar getah bening, mata, lubang, atau sedang mengalami patah tulang. Meski masih membutuhkan penelitian lanjutan, British Cupping Society juga mengklaim bahwa terapi bekam dapat membantu mengobati gangguan darah seperti anemia dan hemofilia, penyakit rematik seperti artritis dan fibromialgia, kesuburan dan gangguan yang berhubungan dengan ginekologi atau kandungan, masalah kulit seperti eksim dan jerawat, tekanan darah tinggi atau hipertensi, migrain, kecemasan dan depresi, penyumbatan bronkial yang disebabkan oleh alergi dan asma, dan pelebaran pembuluh darah atau varises. Pengobatan alternatif ini termasuk mudah ditemukan di mana-mana. Namun, jika Anda tergoda untuk melakukannya, pastikan Anda tidak melakukannya di sembarang tempat. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum melakukan pengobatan ini. Di antaranya, pastikan tempat yang Anda datangi sudah terpercaya dan terjamin keamanannya. Yang kedua, pastikan terapis yang akan menangani Anda seorang profesional terlatih dan bersertifikat yang sudah berpengalaman dalam melakukan prosedur ini.
Yang ketiga, pastikan alat-alat yang digunakan untuk terapi memiliki kualitas yang baik dan steril. Anda tentu tidak mau kan tertular penyakit dari pasien sebelumnya? Guna mencegah hal tersebut, Anda bisa bertanya langsung kepada terapis terkait keamanan alat-alat yang akan Anda gunakan. Dan jangan lupa Sobat YouTubers, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari para pasien terdahulu guna memantapkan pilihan Anda. Anda bisa memulainya dengan membaca testimoni para pasien dari forum-forum internet. Tak hanya itu, Anda juga bisa bertanya pada keluarga, kerabat, teman yang mungkin pernah atau sedang melakukan pengobatan alternatif ini. Biasanya, saran serta dukungan pemilihan klinik serta terapis yang tepat dari mulut ke mulut lebih baik hasilnya daripada Anda menebak-nebak sendiri. Sobat YouTubers, ingat, yang alami belum tentu baik untuk Anda. Jadi, sebelum melakukan pengobatan alternatif ini, pastikan Anda sudah menimbang dengan baik segala manfaat dan resikonya. Hi ho, the dairy-o, the child